bisa menyiapkan diri ya sebelum acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dimulai. Dan jangan lupa untuk mengajak saudara, teman, kerabat untuk mengingatkan untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan dibersamai langsung oleh Ustaz Jajan Hardiansah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan meneruskan sejarah tentang Sirah Nabawi. Insya Allah eh, meneruskan tema yang kemarin tentang hijrah. Insya Allah akan segera dimulai sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu yang di dalam Zoom, monggo bisa menamai dengan nama pribadi masing-masing ya. Nah, insya Allah sehingga kita bisa bertatap muka, bisa bertegur sapa dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Oke, baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa lama-lama kita akan mulai pembukaan Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Salam, salat serta salam tak lupa kita curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis Madrasah Baitullah ke 109, sebuah majelis ilmu yang menjadi sarana kita untuk terus memperdalam ilmu dari kecintaan kita kepada Islam. Dan hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang insya Allah penting ya dari penerusan tema yang lalu terkait Sirah Nabawi. Di pertemuan yang lalu kita alhamdulillah sudah uh, diberikan materi terkait bagaimana peristiwa hijrah ya. Jadi persiapan hijrah di kota Mekah dan para sahabat beliau ya, Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah di pagi hari ini ya, eh, kita akan melanjutkan tentang bagaimana ya eh, para sahabat dan muhajirin awal-awal eh, untuk melakukan hijrah ke Madinah itu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta itu Ustaz Deden Anjar Herdiansa M. Hum. Mari siapkan hati kita dan catatan kita Bapak Ibu semua. Semoga majelis ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan mulai. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Haji, alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah, baik. Lama tidak berjumpa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, insya Allah eh, bisa diteruskan, Ustaz, pada tema yang kemarin, ya. Kita akan membahas tema hijrah, prosesi hijrah, ya. Nah, moga Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arjun najata minal adabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terlimpah berkah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menghadirinya dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat dari setiap kehadiran kita di majelis ini. Alhamdulillah tentu hadirnya kita di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia yang terlimpah betapa banyaknya untuk kita semua. Mulai dari karunia berupa kesehatan, berupa waktu luang ya, dan tentu saja karunia berupa iman dan istiqomah ya, yang karenanya kita bisa memantapkan hati kita untuk hadir di majelis ini karena meskipun kita sehat, meskipun kita punya waktu luang, kalau kita tidak
punya azam, tidak punya tekad, tidak punya irodah, keinginan yang digerakkan oleh iman dan keistiqomahan, kita akan sangat sulit hadir di majelis ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peristiwa hijrah yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hikmah ya, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah itu. Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai kronologis ya, eh, peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dari Mekah ke Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian lama, kurang lebih selama 13 tahun Rasulullah SAW berjuang dengan gigih, sabat, teguh dengan semua ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang terakhir, ya, ujiannya semakin berat, mulai dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap keluarga Bani Hashim. Ya. Kemudian disusul setelah itu wafatnya pamanda beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kemudian wafatnya istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW meminta bantuan kepada orang-orang Taif ketika seluruh masyarakat Mekah menjadi musuh bagi Rasulullah SAW. Beliau kemudian mencari pertolongan kepada orang-orang yang berada di luar Mekah dengan harapan kalau memang Mekah sudah menolak Rasulullah, ada orang-orang di luar Mekah yang mau menolongnya gitu. Tapi rupanya ketika Rasulullah meminta pertolongan kepada orang-orang Taif juga mereka menolak Rasulullah SAW bahkan menghinakan Rasulullah SAW sedemikian rupa. Semua ujian-ujian ini bertumpuk-tumpuk semakin berat dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluarnya, yaitu hijrah. Dan hijrah ini tidak pernah sama sekali berada dalam rencana Rasulullah SAW sebelumnya. Tidak pernah ada dalam skenario perjuangan Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah pernah berpikir untuk kemudian eh, akan mendapatkan bantuan, meminta bantuan, bahkan kemudian mencari alternatif basis gerakan. Ya. Malah Rasulullah yang pernah terfikirkan adalah ke negeri Habasyah misalnya. Kemudian ke Taif. Tapi Madinah tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Artinya memang ini semata-mata merupakan hadiah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan dalam perjuangan yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kehidupan kita, kita bisa mengambil pelajaran ini bahwa kita percayakan bahwa jalan keluar itu sudah Allah siapkan. Bahwa pertolongan Allah itu sudah Allah siapkan untuk kita semua. Allah hanya ingin melihat betapa seriusnya kita berjuang. Allah hanya ingin mengetahui keistiqomahan kita. Kita buktikan dulu keistiqomahan kita. Kita buktikan dulu perjuangan kita. Ya, maka insya Allah nanti Allah akan berikan pertolongannya. Allah akan berikan jalan keluarnya gitu. Nah, terkadang pada umumnya manusia itu terburu-buru meminta pertolongan, tidak bersabar untuk mendapatkan jalan keluar, padahal perjuangannya saja belum dilakukan. Kesungguhannya saja belum dibuktikan. Keistiqomahan, kesabatan, keteguhan dalam perjuangan belum tampak. Tapi sudah dengan tergesa-gesa meminta bahkan terkadang mendesak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah memang menjadi solusi, menjadi jalan keluar, menjadi karunia hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika waktunya sudah siap, ya, dengan diawali adanya Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, kemudian Rasulullah SAW mengutus delegasinya, ya, yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum untuk mengkondisikan kota Mekah. Maka kemudian setelah
siap semuanya. Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menginstruksikan kepada para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan saat itu hijrah hukumnya wajib. Artinya setiap muslim dimanapun dia berada, dia harus meninggalkan negerinya untuk menetap di Madinah. Wajib hukumnya. Kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada kesulitan, maka dia harus meninggalkan negerinya, kampung halamannya untuk berhijrah ke Madinah. Hukumnya wajib. Artinya kalau ada yang tidak melakukannya tanpa rukhsah, tanpa uzur, maka berdosa baginya. Baik. Setelah beberapa sahabat terlebih dahulu meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, maka kemudian tiba giliran Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah. Dan kita bisa melihat betapa Rasulullah SAW betul-betul mempersiapkan, merencanakan perjalanannya menuju ke Madinah dengan sangat baik, dengan sangat rapi, tertata. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa harus ada upaya yang maksimal, ya, mengatur strategi, menata perencanaan sedemikian rupa. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau ini seorang nabi dan rasul yang kita meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Tetapi Rasulullah tidak bergantung pada keyakinan itu saja. Tetapi Rasulullah SAW juga mengikhtiarkan, mengupayakan, membuat strategi, membuat perencanaan yang baik gitu. Ya. Tidak sembrono, tidak serampangan, mentang-mentang yakin ada pertolongan Allah gitu, mentang-mentang yakin bahwa Allah akan membantunya, terus ya melakukan aktivitasnya, melakukan perjuangannya dengan apa adanya gitu, tanpa strategi, tanpa perencanaan. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW justru memberikan contoh kepada kita. Meskipun dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang penuh akan adanya pertolongan Allah, akan adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perencanaan itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Membuat strategi itu juga harus kita buat dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini nanti akan bertemu antara ikhtiar yang dilakukan dengan pertolongan yang akan Allah berikan. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum keberangkatannya ke Madinah, beliau memberikan tugas kepada dua orang. Yang pertama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemani perjalanan hijrahnya ke Madinah. Ya, jadi berbeda dengan para sahabat yang memang sudah berangkat terlebih dahulu. Abu Bakar ini ditahan keberangkatannya oleh Rasulullah karena Abu Bakar diminta untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Kemudian orang kedua yang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan instruksi dari Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk menempati tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah berangkat. Nanti akan kita bahas ini. Yang kedua adalah mengembalikan barang-barang dagangan milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Ini menjadi fakta yang menarik bagi saya. Jadi sampai waktu-waktu terakhir, detik-detik terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, orang-orang Quraisy itu sebenarnya masih menitipkan barang-barang dagangannya kepada Rasulullah SAW. Ini satu fakta yang menarik karena di satu sisi orang-orang Quraisy ini memusuhi agamanya Muhammad, agamanya Rasulullah SAW, memusuhi dakwahnya, memusuhi ajaran yang dibawanya, tetapi dalam persoalan bisnis mereka tahu persis bahwa orang yang dapat dipercaya satu-satunya di Mekah adalah Muhammad, adalah Rasulullah. Maka mereka menitipkan barang dagangan mereka supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan, supaya mereka tidak rugi. Ya mereka menitipkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini mereka ini eh, unik ya. Kalau masalah keyakinan Rasulullah dimusuhi, tetapi dalam masalah perdagangan mereka menjalin relasi dengan Rasulullah SAW. Ya, maka eh, fakta ini menjadi satu informasi bagi kita bahwa orang-orang Quraisy ini sampai detik-detik terakhir
Rasulullah SAW berada di Mekah masih menitipkan barang dagangnya kepada Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itulah kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Thalib untuk mengembalikan ya barang-barang dagangan yang dititipkan kepadanya. Nah, dua tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib semuanya berisiko. Semuanya dengan risiko yang tinggi. Ya, yang pertama tadi Rasulullah SAW itu meminta Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Ya, padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini saat itu menjadi target pembunuhan, ya kan? Menjadi target pembunuhan. Dan memang itulah skenario yang sedang dirancang oleh orang-orang Quraisy di Daruna II, yaitu mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Jadi kita bisa bayangkan ada seorang yang menjadi target pembunuhan, kemudian orang ini meminta kepada orang lain untuk menempati posisinya gitu. Ini kan resikonya tinggi. Dia bisa menjadi eh, korban salah sasaran gitu. Dia bisa menjadi korban salah sasaran. Ali bin Abi Thalib ini. Tapi itu dilakukan demi taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah SAW, meskipun resikonya sangat besar. Ya, saya kira kita di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak sampai kita dihadapkan pada resiko sebesar ini, ya, seperti yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, ya kan? Untuk menempati tempat Rasulullah SAW yang saat itu menjadi target pembunuhan. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang dagangan kepada orang-orang Quraisy ini juga beresiko. Ya, karena orang-orang Quraisy itu saat itu musuh-musuh Rasulullah SAW yang sedang berupaya untuk mencegat keberangkatan eh, para sahabat ke Madinah. Ya, jadi ketika Ali bin Abi Thalib justru mendatangi, mengetuk pintu mereka satu persatu, mengetuk pintu musuh satu persatu, itu kan resiko besar. Tapi itu semua dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Abu Bakar yang diperintahkan untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW, beliau sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW mempersiapkan keberangkatan mereka berdua, ya, mempersiapkan kendaraannya, menyiapkan perbekalannya, kemudian juga mempersiapkan seluruh strategi yang dimungkinkan untuk mengantisipasi strategi yang sedang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Ya. Di sisi lain, orang-orang Quraisy mereka sedang berkumpul-kumpul di Darun Nadwah. Ya. Kita ingat Darun Nadwah itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, tempat dilakukan musyawarah oleh para pembesar Quraisy, yang sebetulnya Darun Nadwah itu sendiri dahulu itu didirikan oleh nenek moyangnya Rasulullah SAW, ya, oleh Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kan kakeknya Rasulullah SAW ke atas, ya, nenek moyangnya Rasulullah, Qusay bin Kilab. Tetapi justru di tempat itulah kemudian mereka memusyawarahkan untuk membunuh Rasulullah. Jadi mereka sudah sampai pada titik uh, di mana mereka tidak punya jalan lain. Ya, sebelumnya mereka uh, memfitnah Rasulullah, kemudian menantang Rasulullah misalnya, kemudian meneror Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW. Tapi sekarang kesimpulan mereka sudah pada satu titik titik buntu, ya, di mana mereka merasa tidak lagi punya pilihan kecuali harus membunuh Muhammad. Ini sudah pada puncaknya nih. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk membunuh Rasulullah SAW itu. Karena mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW. Tapi saat itu mereka merasa sudah harus melakukan satu langkah akhir. Ketika mereka sudah tidak punya lagi cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW itu, mereka kemudian menyepakati untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, pada mulanya mereka kesulitan untuk menyepakati hal itu karena ya kita tahu tradisi bangsa Arab itu yang mereka sangat mengedepankan kabilah dan kesukuan, ya, karena kalau kemudian mereka membunuh Rasulullah SAW pasti mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim, kabilah terkuat saat itu di Mekah, bahkan mungkin bisa dikatakan di seantero Jazirah Arab, ya, Bani Hashim ini. Nah, tapi kemudian mereka akhirnya mendapatkan solusi.
Solusinya adalah Rasulullah SAW akan dibunuh oleh setiap perwakilan kabilah, perwakilan suku. Sehingga ketika nanti Bani Hashim akan menuntut balas, Bani Hashim ini akan berhadapan dengan banyak suku gitu. Bani Hashim akan menuntut kepada suku yang mana? Karena yang membunuh adalah perwakilan suku. Maka yang diharapkan nanti akan terjadi perdamaian, akan terjadi kesepakatan ya. Bani Hashim tidak akan menuntut ya, karena kalaupun menuntut dia harus berhadapan dengan banyak suku dan tidak memungkinkan Bani Hashim menghadapi semua suku itu ya. Nah, ini sebetulnya perlu diakui di satu sisi ini adalah salah satu ide yang cemerlang gitu ya, dalam hal skenario pembunuhan itu, dalam hal kezoliman itu, ini memang satu rencana yang bagus gitu. Tapi nanti bagaimanapun makar Allah yang lebih baik kan. Tidak mungkin mereka akan mengalahkan makar Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kemudian dipilihlah perwakilan-perwakilan dari setiap suku yang akan membunuh Rasulullah SAW. Mereka ini adalah anak-anak muda. Dipersiapkan mereka, diperintahkan, kemudian mereka pada saatnya menunggu di depan pintu rumah Rasulullah SAW karena mereka berencana mereka akan membunuh Rasulullah ketika Rasulullah membuka pintu. Nah, pedang mereka itu ditusukkan semuanya bersama-sama, harus bersama-sama, jangan salah satu orang di antara mereka. Nanti kalau yang tertuduh dari satu kabilah, maka Bani Hashim akan menyerang kabilah itu. Maka yang membunuh adalah dari perwakilan banyak kabilah itu. Sehingga Bani Hashim tidak akan menuntut balas. Karena kalau menuntut balas terlalu banyak yang harus dihadapi gitu. Nah, itu rencananya, skenario-nya begitu. Mereka akan membunuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah membuka pintu rumahnya di malam hari atau di subuh hari. Nah, rupanya semua rencana yang dibuat oleh orang-orang Quraisy ini sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Tentu saja berdasarkan informasi yang Allah berikan melalui malaikatnya. Ya, jadi Rasulullah tahu. Dan tentu ini merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Nah, sehingga Rasulullah juga mempersiapkan ya untuk menghadapi strategi itu. Makanya Ali bin Abi Thalib diminta untuk menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Nah, pada saatnya Rasulullah berangkat, maka beliau kemudian sebelum membuka pintu, beliau membaca dalam satu riwayat ya, beliau membaca salah satu ayat dalam surah Yasin. Tapi mudah-mudahan ini tidak kita salah gunakan ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik ya. Tapi ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surah Yasin ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu penghalang dan di belakang mereka juga penghalang. Fa'aghshaynahum, lalu kami tutup mata mereka fahum la yubsirun, dan mereka tidak melihat. Jadi dibuat penghalang di depannya, dibuat penghalang di belakangnya, kemudian ditutup matanya sampai kemudian mereka tidak melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini dalam beberapa riwayat disebutkan dibaca oleh Rasulullah SAW ketika akan keluar rumah di saat rumahnya sedang dikepung oleh orang-orang yang akan membunuh. Ketika beliau membuka pintu rumah, tidak ada reaksi dari orang-orang yang ingin membunuhnya karena orang-orang itu tidak melihat Rasulullah. Seakan-akan pintu itu tetap tertutup, padahal sudah dibuka oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah lewat di sela-sela mereka itu, Rasulullah lewat begitu saja. Dan sekali lagi, orang-orang yang akan membunuh Rasulullah SAW itu sama sekali tidak melihat Rasulullah. Jadi yang dilihat ya seperti keadaan sebelumnya, pintunya masih tertutup, Rasulullah belum keluar, padahal Rasulullah sudah keluar, sudah menemui Abu Bakar, sudah pergi dari rumahnya. Ya, orang-orang Quraisy tidak melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, sekali lagi, ini jangan dijadikan jimat ayat ini ya. Haji mau bolos kuliah baca ayat ini gitu ya, biar nggak kelihatan dosennya keluar dari kelas misalnya gitu. Ya. Dan mungkin juga tidak akan mempan juga kalau dibaca oleh kita. Tidak mempan seperti Rasulullah yang membacanya. Wa ja'alna min baini adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baik. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menemui Abu Bakar di rumahnya. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Rasulullah SAW berangkat dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan di rumah Rasulullah hanya ada Ali bin Abi Thalib yang menempati tempat tidur Rasulullah. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW itu mereka mengintip Rasulullah masih di dalam atau tidak. Ternyata mereka melihat mengira Rasulullah masih di dalam sedang tidur. Padahal yang ada di tempat tidur Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka nanti menunggu sampai kemudian Ali itu keluar dari rumah. Nah ini juga bersiko ya. Ternyata ketika mau dibunuh itu ternyata yang keluar adalah Ali gitu. Nah, tapi itu sudah terlambat bagi mereka untuk menyadarinya karena Rasulullah sudah pergi jauh. Nah, menariknya ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, ketika Rasulullah keluar dari kota Mekah, beliau menuju ke arah selatan, menuju ke arah selatan. Padahal Madinah itu letaknya di arah utara. Jadi mengambil arah yang berlawanan justru. Ini untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah SAW. Sekali lagi kita lihat bagaimana detail demi detail strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini di belakang saya ada peta. Jadi kalau saya memang karena saya banyak mengkaji eh, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, mesti ada sangat erat kaitannya dengan letak geografis ya, sejarah itu. Nah, Madinah itu berada di sebelah utara kota Mekah. Tetapi ketika beliau keluar dari kota Mekah, beliau justru menuju ke arah selatan, bukan ke arah utara. Sekali lagi ini untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Beliau menuju ke arah selatan. Kemudian akhirnya beliau transit di sebuah gua yang kita kenal ya di dalam sejarah disebut sebagai Gua Thur. Ya, disebut sebagai Gua Thur. Beliau kurang lebih berada di Gua Thur itu selama 3 hari kurang lebih. Yang berada di Gua Thur ini. Nah, eh, strategi untuk transit di Gua Thur ini juga menjadi sangat menarik ya. Jadi selama 3 hari Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar di Gua Thur itu, beliau juga membuat rencana bersama dengan Abu Bakar. Jadi sebelumnya rupanya mereka ini sudah menugaskan eh, orang-orang terdekat dengan Abu Bakar itu untuk bisa membantu mereka selama mereka berada di Gua Thur. Jadi yang berperan pada saat itu ada 3 orang. Yang dua adalah putra-putri Abu Bakar, yang satu adalah pembantunya Abu Bakar. Ya, putra-putri Abu Bakar yang berperan pada waktu itu adalah yang pertama Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian yang kedua putri Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada satu pembantu Abu Bakar yang namanya Amir bin Fuhairah. 3 orang ini yang kemudian bekerja selama kurang lebih 3 hari ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di gua Sur. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar itu tugasnya adalah untuk menjadi mata-mata yang nanti kemudian memberikan informasi kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar tentang bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Mekah. Ya. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW itu menjadi eh, apa menjadi most wanted gitu ya, menjadi orang yang paling dicari dan dibuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, kata orang-orang Quraisy ini, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Lumayan ya, haji ya. 100 ekor unta itu kalau kita punya 100 ekor unta kita jadi sangat kaya raya gitu. 1 ekor unta saja berapa harganya? Akan mendapatkan 100 ekor unta. Itu hadiahnya. Jadi dibuat sayembara sehingga semua orang memang mencari. Apalagi para ahli pencari rute, pencari jejak itu. Mereka mencari betul-betul keberadaan Rasulullah SAW saat itu. Karena dibuat sayembara. Nah, maka situasi di Mekah ini betul-betul harus dicermati, harus diketahui apakah cukup kondusif dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan ya. Karena Rasulullah saat itu mengendarai unta ya bersama Abu Bakar itu mengendarai unta. Nanti kalau dikejar dengan kuda pasti akan terkejar. Nah, maka transit dulu di Gua Thur untuk melihat, memperhatikan situasi kondisinya. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Jadi dia dari mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, dia berada di Mekah. Dia berada di Mekah, memperhatikan bagaimana situasi kondisi di Mekah. Ya, kalau bayangan kita sekarang ya, misalnya
Abdullah bin Abu Bakar ini duduk di angkringan, ya kan, mendengarkan pembicaraan orang-orang yang lagi nongkrong di angkringan itu sedang membicarakan apa ini, ya. Nanti pindah lagi ke pojok yang lain gitu. Pokoknya semuanya diperhatikan sebisa mungkin untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Nanti ketika matahari terbenam, Abdullah bin Abu Bakar ini mulai meninggalkan Mekah. Mulai meninggalkan Mekah kemudian menuju ke Gua Thur untuk menyampaikan informasi kepada Rasulullah dan kepada ayahnya, kepada Abu Bakar. Ya, belum terlalu aman, belum terlalu kondusif. Nanti tunggu. Nah, gitu. Ini masih sangat bersemangat nih orang-orang Quraisy untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, gitu. Kira-kira diinformasikan seluruh hal yang dia ketahui dari orang-orang Mekah saat itu. Kemudian Asma binti Abu Bakar tugasnya adalah untuk mengantarkan logistik. Padahal saat itu Asma binti Abu Bakar sedang hamil tua. Jadi perutnya sudah membesar ya, sudah membesar sedang hamil tua. Makanya dari peristiwa inilah kemudian beliau mendapatkan julukan pemilik dua sabuk ya. Zatun ini pemilik dua sabuk. Jadi yang dimasukkan itu adalah beliau yang dimasukkan sabuk itu ya, kain panjang begitu yang digunakan untuk mengikat. Nah, beliau pada waktu itu apa, membelah membelah menjadi dua bagian, satu kain panjang itu ya, yang satu digunakan oleh Asma binti Abu Bakar untuk mengikat makanan yang disembunyikan di balik bajunya. Jadi di balik bajunya ada makanan kemudian diikat dengan tali itu, ditutupi dengan baju. Kemudian tali yang satunya itu digunakan untuk mengikat perutnya karena perutnya sudah membesar, sudah hamil tua. Entah maksudnya apakah memang untuk mengurangi goncangan saat beliau berjalan itu ya. Jadi diikat perutnya karena sudah membesar, kemudian yang satunya digunakan untuk mengikat mengikat makanan yang disembunyikan di balik baju. Nah, makanya beliau mendapatkan julukan Asma binti Abu Bakar itu kan julukannya adalah pemilik dua sabuk. Ya, pemilik dua sabuk. Nah, dari peristiwa ini beliau mendapatkan julukan itu. Nah, beliau dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang sangat berat kondisinya ya, dalam keadaan hamil tua, beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Gua Thur untuk mengantarkan makanan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar. Masya Allah. Nah, terus yang ketiga, Amir bin Fuhairah ini adalah pembantunya Abu Bakar yang tugasnya adalah untuk menghapus jejak mereka berdua nih yang bolak-balik Mekah Gua Thur. Menghapus jejaknya Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Dihapus jejaknya. Karena kalau tidak demikian itu akan tercium oleh para pencari jejak. Orang-orang Mekah juga mereka memiliki orang-orang yang punya keahlian mencari jejak. Ya, dan ini dibutuhkan. Kalau sekarang kita jalanan kan dari aspal, kelihatan betul mana jalan yang dilalui oleh manusia, mana yang tidak. Kalau zaman dulu kan tanah semua. Ya kadang-kadang sebagiannya adalah gurun pasir gitu. Sehingga memang ada orang-orang yang nalurinya memang terlatih ya, dia memang punya potensi untuk mencari jejak. Ya, ya kalau sekarang itu semacam anjing herder gitu, gitu ya. Bisa mengendus-ngendus gitu. Nah, ini cara Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak Abdullah dan Asma ini adalah dengan berjalan setelah mereka, setelah Abdullah bin Abu Bakar, setelah Asma binti Abu Bakar ini, di belakangnya nanti beberapa saat di belakangnya itu ada Amir bin Fuhairah hewan gembalaan, membawa hewan gembalaan, misalnya kambing ya, domba banyak gitu. Nah, ini terhapus jejaknya, baik secara fisik jejaknya terhapus oleh jejak-jejaknya apa kambing sama domba itu, ataupun baunya juga terhapus karena nanti baunya jadi bau domba sama bau kambing gitu ya. Nah gitu. Jadi memang Amir bin Fahir ini tugasnya adalah untuk menghapus jejak biar orang tidak melihat ada jejak bolak-balik dari Mekah ke Gua Thur, Mekah ke Gua Thur gitu. Masya Allah semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sangat sangat rapi ya, sangat rapi. Ya, sehingga selama 3 hari di Gua Thur itu relatif aman. Sampai kemudian ada memang orang-orang yang sampai ke Gua Thur. Itu pun bukan karena mereka tahu bahwa ada Rasulullah di Gua Thur. Kalau mereka tahu kan langsung ditangkap itu Rasulullah yang berada di Gua Thur. Karena memang semuanya menyebar ya, menyebar ke berbagai arah. Nah, qadarullah ada yang sampai ke Gua Thur. Mereka tidak tahu ada Rasulullah di dalamnya. Ya, maka kemudian saat itulah ada satu peristiwa yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran ya.
Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu melihat ada orang yang datang di pintu gua itu, tapi kemudian Allah eh, menolong Rasulullah dengan diperintahkannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, jundullah ya, prajurit-prajurit Allah, yaitu burung dan laba-laba ya. Burung kemudian bersarang di mulut gua, laba-laba membuat rumahnya menutupi pintu gua. Sehingga orang-orang Quraisy yang datang ke Gua Sur itu mereka menganggap bahwa dalam waktu yang lama tidak ada yang memasuki gua ini, padahal Rasulullah berada di dalamnya gitu. Nah, tapi Rasulullah bisa melihat orang-orang yang berada di luar Gua Sur itu. Nah, saat itulah kemudian terjadi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Yang di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, eh, La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ya. Dan yang menarik dari kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini adalah ketika beliau mengatakan jangan bersedih. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira sesuai atau tidak ungkapan jangan bersedih ini dalam situasi yang seperti itu? Tampaknya kurang sesuai ya. Yang sesuai itu adalah jangan takut, jangan khawatir, kan gitu. Sudah jangan takut kan gitu. Jangan khawatir. Tapi kalau Rasulullah mengatakan jangan bersedih. Nah, jangan bersedih. Loh, kok jangan bersedih kalimatnya? Jadi kemudian para ulama menjelaskan tentang kalimat Rasulullah SAW ini. Kenapa kemudian ungkapannya jangan bersedih bukan jangan takut? Ya, karena pada saat itu sebetulnya Abu Bakar tidak sedang takut, tidak sedang khawatir, tetapi sedang eh, bersedih karena mengkhawatirkan ya Rasulullah SAW akan tertangkap gitu. Jadi Abu Bakar tidak sedang mengkhawatirkan dirinya, tidak sedang takut akan dirinya yang akan tertangkap oleh orang-orang Quraisy gitu, tetapi sedang mengkhawatirkan Rasulullah. Maka bahasanya lah tahzan. Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Kalau aku tertangkap, kamu jangan bersedih. Kira-kira gitu. Allah bersama kita. Nah, ini ungkapan yang penuh makna ya. Jadi sebagai seorang sahabat Abu Bakar itu luar biasa memang kecintaannya kepada Rasulullah SAW, perhatiannya terhadap Rasulullah, pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama-tama membela, mendukung, mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Maka kalimat yang terucap dari Rasulullah SAW itu la tahzan bukan la takhaf, jangan takut bukan, jangan khawatir bukan, tapi la tahzan, jangan bersedih. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar sedang mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka kemudian karena orang-orang Quraisy ini tidak bisa menemukan ya Rasulullah di Gua Thur, mereka pergi. Nah setelah itu, ketika kondisinya sudah aman, kurang lebih 3 hari Rasulullah SAW di Gua Thur, beliau melanjutkan perjalanan atas informasi yang sudah diberikan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, beliau mengambil rute yang tidak biasa. Artinya rute yang tidak biasa, rute yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Karena ya tentu ada rute yang normal yang biasanya dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW mengambil rute ke pesisir ya, mendekati Laut Merah gitu. Mendekati Laut Merah dan ini adalah rute yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang pada umumnya. Ini juga berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh seorang Yahudi. Nah, jadi ada 4 sebetulnya, ada 4 orang yang berperan. Ya, tadi 3 orang yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdullah, Asma, dan Amir bin Fuhairah. Kemudian yang satunya justru adalah orang Yahudi yang dia diberi imbalan secara profesional, jadi dibayar dia. Orang Yahudi ini ahli dalam menunjukkan rute orang Yahudi ini. Namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar saat itu mempekerjakan orang artinya. Mempekerjakan orang diberi upah untuk bisa menunjukkan rute yang tidak biasa untuk menuju ke Madinah. Abdullah bin Uraikid. Nah ini juga menunjukkan kalau dalam konteks fikih ya kita boleh bermuamalah dengan siapapun bahkan dengan orang Yahudi sekalipun. Tapi konteksnya beda dengan Israel sekarang ya. Ini tidak bisa dilakukan ya karena ini nanti beda konteksnya.
Tapi pada umumnya dengan orang, maksudnya dengan orang non muslim sekalipun kita boleh bermuamalah jual beli ya, menggunakan jasanya dan seterusnya. Ya, selama itu tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingannya hanya kepentingan muamalah, ya, transaksional itu saja. Boleh kita melakukan transaksi dengan siapapun, ya, karena kepentingannya adalah kepentingan muamalah saja. Baik. Nah, tapi ketika beliau sudah menempuh perjalanan menuju ke Madinah ini, rupanya ada orang, ini orang ini adalah salah satu yang tergabung dalam kafilah dagang, ya. Jadi ada kafilah dagang yang kemudian melihat ada dua titik hitam di kejauhan. Ada dua titik hitam. Dua titik hitam ini maksudnya saking jauhnya sehingga benda itu atau objek itu terlihat seperti satu titik hitam. Ada dua titik hitam di kejauhan gitu. Nah, ketika mereka sampai di Mekah, mereka membicarakan hal itu. Tadi kami melihat ada dua titik hitam di kejauhan, apa itu ya? Mungkin orang yang sedang melakukan perjalanan, nah, kemana gitu. Nah, pembicaraan mereka ini didengar oleh Suraqah. Didengar oleh Suraqah. Suraqah ini adalah salah seorang yang sedang mencari-cari Rasulullah SAW. Nah, ketika mendengar pembicaraan kafilah dagang itu, dia meyakini bahwa dua titik hitam yang dimaksudkan oleh mereka ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar gitu. Sehingga dia mengatakan kepada orang-orang yang tergabung di kafilah dagang itu, di mana kalian melihatnya? Di sana, di arah sana gitu. Kata Suraqah, sekarang kalian tidak boleh membicarakan hal ini kepada siapapun. Tidak boleh membicarakan ini, tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Berhenti di sini. Kalian jangan membicarakan ini. Nah, karena memang sedang bersaing kan untuk bisa mendapatkan Rasulullah, menangkap Rasulullah. Suraqah tidak ingin punya saingan. Nanti kalau ada orang yang mendengar lagi, pasti orang lain akan ikut mengejar. Nah, setelah dia mendapatkan informasi itu, Suraqah kemudian memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan benar memang yang dilihat oleh kafilah dagang itu dari kejauhan sampai terlihat seperti titik hitam itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar memang. Maka dikejar oleh Suraqah. Rasulullah SAW itu. Dikejar oleh Suraqah. Dan terkejar. Artinya sudah terlihat ya di depannya itu ada Abu Bakar dan Rasulullah sedang menunggang unta. Nah, Suraqah berada di atas kuda dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi ketika kudanya itu sudah mulai mendekati Rasulullah dan Abu Bakar, tiba-tiba saja kudanya terjerembab. Seakan-akan kaki kuda bagian depan itu menginjak lubang sehingga jatuh ke depan dan Suraqah terpental ke depan. Ya, terpental, jatuh dia. Tapi dia tidak putus asa, kemudian dia naiki lagi kudanya, dia pacu lagi kudanya, dia kejar Rasulullah SAW. Hal yang sama terjadi untuk yang kedua kalinya. Jatuh lagi ketika mulai dekat dengan Rasulullah. Sampai tiga kali kejadian itu terulang, sampai Suraka akhirnya menyimpulkan bahwa kejadian ini bukan kejadian biasa, bukan sekedar kuda yang terjerembab gitu. Kuda yang terpleset, bukan sekedar itu. Ada sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan Rasulullah sehingga tidak bisa menangkap Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah dilindungi oleh sesuatu gitu. Itu kesimpulan Suraqah pada waktu itu. Akhirnya Suraqah tidak lagi menaiki kudanya, tapi kemudian dia berlari mengejar Rasulullah. Dengan kakinya sendiri maksudnya, tidak menaiki unta. Berlari dan kemudian akhirnya bisa eh, mencegat Rasulullah SAW. Suraqah berada di depan Rasulullah. Kemudian Suraqah mengatakan, wahai Muhammad, jangan sakiti saya, katanya. Ya, jadi lucu memang. Padahal pada mulanya Suraqah ini mau menangkap Rasulullah, tapi tiba-tiba yang diminta adalah jangan sakiti saya. Nah, Rasulullah nggak ngapa-ngapain kan. Tapi dia memang sudah ketakutan. Suraqah ini sudah ketakutan. Kata Rasulullah, baik, kamu akan selamat, kata Rasulullah SAW. Kamu akan selamat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu sekarang kembali dan setiap kali ada orang yang bertemu dengan kamu berpapasan untuk mengejar aku dan Abu Bakar di rute ini, maka katakan kepadanya bahwa kamu sudah mencapai jarak yang paling jauh dari rute ini dan tidak menemukanku. Kan boleh berbohong kalau untuk melindungi nyawa seseorang kan. Katakan kamu tidak menemukanku. Sehingga biar pada balik lagi gitu. Tidak ada yang mengejar Rasulullah di rute itu. Dan sebagai imbalannya kata Rasulullah, sebagai imbalannya kamu akan mendapatkan dua buah gelang Kisra. Dua buah gelang Kisra. Bapak Ibu tahukah siapa itu Kisra? Kisra itu adalah Raja Persia. Jadi Surokoh saat itu dijanjikan untuk mendapatkan gelangnya Raja Persia. Bayangkan. Ya.
Gelang Raja Persia ini kan tidak dibeli di pasar gitu. Tidak diminta dengan cuma-cuma. Artinya Rasulullah SAW ini sedang menjanjikan bahwa suatu saat Rasulullah SAW itu akan menaklukkan Persia. Bahkan akan mengambil sesuatu yang berharga dari tubuh Raja Persia itu. Gelang yang menempel di tubuhnya. Semuanya akan dilucuti gitu. Akan menjadi miliknya umat Islam. Perbendaharaan Persia itu semuanya akan menjadi milik umat Islam. Ya, dan menariknya Surakoh pada waktu itu juga percaya dengan janji Rasul. Artinya sepakat. Oke, sepakat Surakoh pergi pulang dan kalaupun dia bertemu dengan orang-orang yang akan mengejar Rasulullah, dia katakan bahwa dia sudah mencapai rute yang terjauh, jarak yang terjauh dari rute itu, kemudian tidak menemukan Rasulullah di situ, disuruh kembali. Dan Surakoh percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti dia akan mampu menaklukkan Rasulullah, maksudnya bahwa Rasulullah akan mampu menaklukkan Persia, ya, dan kemudian memberikan salah satu harta yang berharga dari Raja Persia itu kepada Surakoh. Berangkatlah pulang kembali Surakoh ke Mekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting di sini. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa suatu saat nanti umat Islam itu akan menaklukkan Persia, itu dalam keadaan seperti apa saat itu? Dalam keadaan sedang terusir. Jadi sebagai orang yang terusir dari kampung halamannya, dari negerinya, dari tanah tumpah darahnya, orang yang sedang terusir dalam keadaan yang kalau secara zuhir kita melihatnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin dalam keadaan sedang lemah, sedang terkalahkan, sedang terusir, menjanjikan penaklukan Persia. Inilah beberapa hal yang seringkali ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai leader, sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu memang harus optimis. Bahkan dalam keadaan yang sesulit apapun, dalam situasi yang paling rendah sekalipun, optimisme itu tidak boleh hilang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Orang yang sedang terusir menjanjikan penaklukan sebuah negara adidaya saat itu. Kan ada dua negara besar saat itu, dua kekuasaan yang besar, imperium besar saat itu, Romawi dan Persia. Dan apakah kemudian janji Rasulullah SAW ini terwujud? Terwujud, meskipun tidak pada masanya. Persia itu kemudian ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Yang merealisasikan, yang mewujudkan penaklukan Persia itu adalah Umar bin Khattab. Meskipun ketika menaklukkan Persia itu, ini kita agak melompat sedikit kepada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar sudah tidak ada, sudah wafat. Saat itu Umar bin Khattab, pasukan Umar bin Khattab mampu menaklukkan Persia. Kemudian Umar bin Khattab yang diberikan informasi bahwa Persia sudah runtuh di bawah tangan umat Islam, di bawah kekuasaan umat Islam. Kemudian diminta Umar bin Khattab untuk datang ke pusat pemerintahan Persia di Iran. Berangkatlah dari Madinah ke Persia. Kemudian ketika sampai di Persia itu, Umar bin Khattab melihat setumpuk harta rampasan perang. Emas, perak, semua harta yang berharga di situ kan termasuk semua perbendaharaan kerajaan itu, istana. Ada singgasananya Kisro, ada mahkotanya Kisro, ada jubahnya Kisro. Ada gelangnya Kisro, gelangnya Kisro. Semua ditumpuk di situ. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Ya Allah, kata Umar, andaikan ini kebaikan, kalau ini memang kebaikan, ya harta benda yang banyak itu, harta-harta yang berharga ini, kalau itu memang kebaikan, kata Umar bin Khattab, maka yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan itu adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kenapa engkau tidak berikan itu kepada mereka berdua? Kenapa kepada diriku? Aku khawatir, kata Umar. Aku khawatir jangan-jangan justru semua hal inilah yang akan memisahkan diriku dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Masya Allah betapa sensitifnya Umar kalau berkaitan dengan dunia. Ini kalau dunia ini memang gemerlap seperti ini. Kalau ini memang kebaikan dunia ini yang mewah, yang megah ini. Kalau ini memang kebaikan, mestinya yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Mengapa aku yang mendapatkannya, kan kira-kira gitu. Mengapa aku yang mendapatkannya? Jangan-jangan justru inilah gemerlap dunia inilah yang memisahkan diriku dengan Rasulullah dan Abu Bakar, gitu. Itu yang dikatakan oleh Umar. Tapi yang menarik, Umar ini ingat janji Rasulullah kepada Surakoh saat sedang melakukan perjalanan hijrah itu. Maka dipanggil Surakoh. Dan Surakoh saat itu sudah menjadi Muslim.
Suraqah sudah menjadi muslim. Kata Umar, Aina Suraqah? Di mana Suraqah? Maju, maju, maju Suraqah, maju. Nah, Umar ingat bahwa Suraqah pernah dijanjikan gelang Kisra. Sini kata Umar, dipakaikan gelang Kisra. Bahkan tidak hanya itu. Janji Rasulullah hanya gelang kan? Nah, Umar tidak hanya memakaikan gelang Kisra, tapi kata Umar sini, dipakaikan jubahnya Kisra, raja raja Persia, dipakaikan mahkotanya Kisra, dipakaikan di kepalanya Suroko. Kemudian para sahabat pada tertawa semua karena nggak pantas gitu, Suroko ini orang biasa dipakaikan jubah seorang raja Persia, mahkota raja Persia, gelangnya dipakai semua, ya. Tapi setelah itu kata Umar, lepaskan semuanya. Kembalikan mahkotanya, disuruh kembalikan, jubahnya kembalikan, gelangnya juga. Kata Suroko, loh, ini kan gelang dulu dijanjikan untuk saya. Enggak, kata Umar, bukan dijanjikan diberikan. Bukan begitu. Pokoknya lepaskan aja. Ini semua milik umat Islam, kata dia. Semuanya harus masuk ke kas negara kan. Nanti dibagi-bagi ya sebagai harta rampasan perang. Lepaskan semuanya, dilepaskan semuanya. Kemudian dia Suroko ini sambil bersungut-sungut ya karena dia mengharapkan sebetulnya pemberian. Wah, itu kalau diberikan luar biasa ya, punya gelang Raja Persia dia. Nah, artinya janji Rasulullah SAW itu terwujud sebagai bukti kemujizatan beliau ya, bahwa janjinya akan selalu terwujud, apa yang disampaikan tidak akan pernah meleset. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah tentang bagaimana optimisme ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan eh, berada di bawah ya, dalam keadaan sedang terusir. Rasulullah SAW masih mampu untuk menunjukkan optimismenya, mengajarkan kepada kita bahwa optimisme itu tidak boleh hilang dalam keadaan apapun. Nanti itu juga bisa kita lihat saat terjadi perang Khandaq ya. Tapi nanti mungkin kita bicarakan di waktu yang lain. Baik, sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Ansor terutama ya, dengan gegap gempita. Bahkan kita juga mendengar bagaimana kemudian Rasulullah disambut dengan nyanyian Tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da' ya. Ya, itu disambut dengan gegap gempita dan di sanalah di Madinah kemudian nanti Rasulullah SAW akan membangun basis kekuatannya yang baru ya, mendirikan satu kedaulatan yang kemudian nanti eh, akan menjadi satu kekuatan besar di Jazirah Arab bahkan merambah ke wilayah-wilayah lainnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita bincangkan pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang penting itu sebetulnya. Ya, kronologisnya kita jelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Tapi yang paling penting dari kronologi itu adalah kita bisa mendapatkan pelajaran demi pelajaran yang bisa kita praktekkan, kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita hari ini. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada saat kejadian agar Herdiansa yang Masya Allah ya, di pagi hari ini kita diberikan ilmu baru tentang sejarah Sirah Nabawi ya. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan hijrah yang heroik ya, tadi yang sudah diceritakan oleh beliau Ustaz Deden gitu. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk presensi ya, untuk presensi yang sudah kita kirimkan di kolom chat bagi, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Madrasah Baitullah, monggo bisa uh, presensi dan bisa bergabung di grup Madrasah Baitullah. Insya Allah di sana akan kami infokan terkait rekaman, materi dan segala macam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba waktunya untuk tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan bisa dikirim atau ditulis di kolom komentar. Sebelum itu kita infokan terkait program Bapak Ibu. Insya Allah di uh, ada program spesial ya, program spesial Jalajah Hati di Tanah Suci, keberangkatan Insya Allah di 9 November 2025, durasi 9 hari, dibimbing langsung oleh tokoh-tokoh nasional
ada bersama Ustadz Satori, Abdul Rauf, dan Ustadz Jayadi Takaryawan. Ya, insya Allah kita akan rancang ya terkait umroh Darajah Hati ini untuk Bapak Ibu semua dan eh, dirancang untuk keluarga Indonesia, cocok untuk pasangan, orang tua, ya, maupun pribadi yang menguatkan spiritual dan relasi, karena kita insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Satori. Hotel strategis dekat dengan masjid dan bisa upgrade sesuai kebutuhan, pesawat langsung ke Jeddah, nyaman dan hemat waktu, termasuk kereta cepat, dan ada program ruqyah dan pembinaan keluarga, bukan hanya ziarah, ya, tapi juga kajian hati dan mentoring yang akan menguatkan iman dan mempererat hubungan antar keluarga. Promo spesial bagi untuk Bapak Ibu semua yang ada di Madrasah Baitul pada pagi hari ini, cukup DP dengan 4,5 juta, akan dapatkan diskon 1 juta bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan pada pagi hari ini. Promo berlaku khusus bagi para peserta Madrasah Baitullah yang mendaftar pagi hari ini, kuota terbatas, monggo segera diamankan seatnya. Bisa daftarkan diri di link daftar umrah ya. Monggo minta tolong panitia untuk dikirimkan link pendaftaran umroh di kolom komentar. Ini promo ini bagi Bapak Ibu eh, agen-agen dan mitra yang bergabung pada pagi hari ini bisa bagikan ya. Bisa bagikan ke kerabat, ke teman gitu ya, untuk mendapatkan atau untuk mengklaim diskon 1 juta ini gitu. Oke, selain program Jelajah Hati, Wonderful Umroh juga memiliki program lain, yaitu program reguler di setiap bulan, dan haji khusus, haji furoda, serta badal haji dan badal umroh. Monggo bisa diinfokan ya, bisa info terkait pendaftaran di nomor 0821 1301 7620 atau hubungi admin yang tertera di Zoom. Dan sekarang juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkait ini terkait paket-paket Wonderful Umroh. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, sepertinya sudah pada paham Ustaz, terkait hijrah ya, terkait siaran Nabawi pada pagi hari ini. Dan mohon info, berikan closing statement Ustaz, untuk kajian pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berjuang dengan istiqomah, dengan sabat, dengan keteguhan, dan biarlah Allah yang membuatkan skenario kemenangannya untuk kita. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah SAW yang teguh, sabat, berjuang, mungkin juga tanpa memikirkan bagaimana nanti menang, kapan menangnya. Tapi Rasulullah yang ditunjukkannya kepada kita adalah keteguhannya, sabatnya, kesabarannya, keistiqomahannya dalam berjuang. Dan rupanya Allah yang pada akhirnya memberikan jalan keluar bagi Rasulullah SAW sebagai jalan untuk menuju kemenangannya. Baik, demikian Haji. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Dadan yang telah memberikan materi syarah pada pagi hari ini, luar biasa. Ini menjadi inspirasi kita semua, umat muslim di seluruh dunia ya, terkait sirah. Kita selalu mengkaji dan mengulang-ulang sehingga kita hafal dan bisa menerapkan ya hikmah-hikmah dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan teruskan kajian sirah pada di madrasah Baitullah berikutnya. Jangan lupa untuk share dan join grup ya, dan follow terkait Instagram, YouTube, dan TikTok kami di Wonderful Umroh. Dan juga jangan lupa mengabarkan kepada kerabat-kerabat semua, teman-teman ya, untuk bisa bergabung Madrasah Baitullah di Sabtu pagi sehingga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari saya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, warahmatullahi Tad. wabarakatuh. Pamit Semuanya. ya. Oke, Tad. Yuk. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد